Hari ini, seperti yang sudah kita sepakati, ini akan berlangsung sampai jam 3. Besok juga demikian, hari terakhir. Nah, tadi kita sudah sampai pada diet di Speyer, di mana Luther dan kawan-kawan disebut Protestan. Lalu mereka senang dengan istilah itu. Nah, pada tahun-tahun selanjutnya ada banyak hal yang sulit yang dihadapi atau dialami oleh Luther dan kawan-kawan. Seringkali kita mendengar atau membaca bahwa gerakan reformasi itu sesuatu yang sangat indah, sangat membawa perbaikan kepada gereja. Tapi tidak sesederhana itu tentu. Banyak sekali kasus yang bisa menjebak Luther dan kawan-kawan, dan banyak ketidaksepakatan, disagreement antara kalangan yang menyebut atau mengaku diri sebagai bagian dari reformasi itu. Satu kasus yang sangat mendera pemikiran maupun juga perasaan dan kehidupan Luther dan kawan-kawan adalah pemberontakan kaum petani yang kita sudah singgung di bahan yang kemarin. Sebagian petani itu merasa inilah gerakan yang akan membebaskan mereka dari penindasan Katolik Roma. Maka mereka mengeluh-elukan Luther sebagai tokoh yang akan membebaskan mereka, dan kemudian mereka melakukan macam-macam aksi merusak yang pada intinya memberontak terhadap penguasa. Kita sudah catat bahwa Luther memang tidak setuju dengan apa-apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik, termasuk cara mengumpulkan dana maupun dukungan penguasa terhadap itu. Tapi dia tidak setuju juga pada pemberontakan. Nah, ini bagi kita juga menjadi satu bahan kajian sejauh mana orang Kristen boleh memberontak pun ketika diperhadapkan kepada ketidakadilan. Tentu kita orang Kristen memperjuangkan penegakan keadilan. Tapi bagaimana caranya? Kalau misalnya kita mengambil contoh ke abad 20 sampai ke awal abad 21 ini misalnya, ada banyak gerakan di kalangan Kristen yang berupa pemberontakan. Di kalangan Katolik itu juga banyak, di kalangan Protestan juga ada. Misalnya teologi pembebasan di Amerika Latin itu tidak hanya didukung oleh kalangan Katolik tapi juga Protestan. Karena itu kita perlu memberi jawaban sejauh mana kita mengajukan protes, apakah bisa juga dengan melakukan pemberontakan bersenjata atau bagaimana. Nah, Luther mengatakan tidak boleh. Kita protes terhadap pemungutan pajak atau pemerasan terhadap petani, tapi bukan berarti bebas melakukan kerusuhan, penjarahan dan sebagainya. Makanya Luther kemudian setuju atas tindakan sepasukan tentara yang dipimpin penguasa Katolik maupun Protestan.
membunuh beberapa ribu petani di dalam peperangan di Frankenhausen, lalu nanti juga di Münster, yang juga menimbulkan kerumitan atau beban pemikiran yang berat bagi Luther dan juga kawan-kawannya adalah pemahaman yang dikemukakan oleh Desiderius Erasmus. Ini tokoh humanisme itu ya. Dalam hal penerjemahan Alkitab kita sudah lihat kerjasama Luther dan Erasmus, tapi di bidang dogmatik atau ajaran mereka berbeda. Pokok perdebatan adalah mengenai kehendak bebas, free will. Apakah manusia memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak anugerah ilahi, termasuk keselamatan. Erasmus sebelumnya mendukung Luther dalam melakukan reformasi, tapi kemudian dia menjadi takut melihat perpecahan di dalam kekristenan. Erasmus tidak setuju kalau sampai akibat perbedaan pendapat kekristenan pecah. Karena itu Erasmus mengusulkan kompromi antara dua posisi ekstrem yang sebelumnya sudah terlihat sebenarnya sejak abad kelima, mulai dari Agustinus versus Pelagius dan seterusnya. Maka dia menulis satu buku yang judulnya De Libero Arbitrio, kebebasan kehendak. Tetapi kemudian Luther merespons dengan tulisannya De Servo Arbitrio, keterikatan kehendak. Ini membuat Luther berpisah dari Erasmus. Begitulah kadang-kadang dalam perjuangan termasuk di tengah-tengah gereja, bisa saja persahabatan, kecocokan karena satu dan lain hal bisa menjadi berbeda. Saya pikir di gereja-gereja kita juga itu bisa kita temukan ya. Saya mengamati di gereja-gereja di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, termasuk di kalangan gereja yang menyebut diri Lutheran, bisa terjadi sebelumnya sangat akrab, sangat bersahabat, bekerja sama, tapi belakangan bentrok. Ya tentu banyak bentrok yang sifatnya bukan teologis, tapi bentrok teologis juga bisa terjadi. Di gereja kami GKPI itu sudah terjadi beberapa kali, tidak saya jelaskan lebih lanjut sekarang, dan nanti kawan-kawan dari gereja lain juga bisa mengamati di gereja sendiri, lalu kita melihat sikap bagaimana yang muncul di dalam gereja kita ketika terjadi perbedaan pendapat. Ini juga dialami oleh Luther berhadapan dengan teolog Swiss. Mungkin kita pernah atau sudah banyak mendengar tentang Ulrich Zwingli. Dia menjadi imam Katolik mula-mula di Zurich, kemudian dia dalam tanda petik bertobat. Dia meminta penguasa di Swiss, khususnya di kawasan yang berbahasa Jerman, yaitu di Zurich, untuk mengadopsi program reformasi pada tahun 1523. Ini awalnya menyangkut pemahaman tentang perjamuan kudus. Pada perjamuan kudus itu, apakah kita memakan roti dan minum anggur yang material, ada bahannya, atau hanya yang bersifat spiritual? Apakah roti dan anggur itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus yang real atau bukan? Nah, Gereja Katolik mengatakan bahwa roti dan anggur
ketika diucapkan rumus perjamuan, sontak atau mendadak atau tiba-tiba berubah jadi tubuh dan darah Kristus. Luther tidak sepenuhnya menyetujui doktrin transubstansiasi. Dia mengatakan konsubstansiasi. Bersama dengan roti dan anggur, hadirlah tubuh dan darah Kristus. Tapi Zwingli mengatakan roti tetap roti, anggur tetap anggur. Yang kita lakukan sesuai dengan amanat Tuhan Yesus sendiri adalah anamnesis, pengenangan, commemoration. Ketika kita menikmati perjamuan Tuhan, kita mengenang apa yang dikatakan dan dialami oleh Tuhan Yesus. Kita tidak akan mengatakan bahwa roti berubah jadi tubuh, anggur menjadi darah. Nah, ini sempat menimbulkan perdebatan yang seru antara Luther dan Zwingli. Dan ini menjadi salah satu penyebab adanya fraksi, katakanlah fraksi di kalangan para pelaku reformasi. Ini nanti berlanjut juga dengan masalah baptisan. Zwingli walaupun tidak sepenuhnya menyetujui kalangan reformasi radikal yang melakukan macam-macam tindakan kekerasan, dalam hal baptisan sepakat dengan kaum Anabaptis. Yang boleh dibaptis adalah orang percaya, yang dalam hal ini berarti orang dewasa. Malah Zwingli memberi diri dibaptis ulang. Tapi kemudian mereka dipersekusi oleh penguasa sebab hukum negara di Swiss mengutuk baptisan 2 kali. Dianggap itu sebagai bidat. Dan itu sudah dinyatakan sejak zaman Kaisar Justinianus sekian abad lalu. Luther menyetujui hukum atau undang-undang di Swiss itu dan menegaskan bahwa gereja menaati perintah Kristus untuk membaptis tanpa harus menunggu calon baptisan mengucapkan komitmen mengikut Kristus. Nah, kalau kita misalnya membaca Kisah Para Rasul pasal 2 tentang baptisan pada sekian banyak orang, sekian ribu orang pada hari Pentakosta itu, kita membayangkan siapa yang dibaptis. Mungkin ada dari kawan-kawan yang bisa menjelaskan pemahamannya tentang baptisan pada hari Pentakosta itu. Kan disebut pada hari itu juga berapa orang dibaptis? 3.000. Apakah itu hanya orang dewasa atau juga anak-anak? Ini menjadi penting bagi kita untuk menyikapi pemahaman dari kawan-kawan kita. Ada yang buah dari reformasi juga, yaitu kaum Anabaptis, di dalamnya ada Mennonite. Tadi kan GKPA mengatakan juga menganut atau mengambil sebagian ajaran Mennonite ya, atau lagu-lagunya. Mana tadi Pak Pane? Ya, kan tadi lagu Mennonite juga kalian pakai di GKPA kan? Bagaimana dengan pemahaman mereka tentang baptisan? Apakah diacu juga atau dijadikan acuan oleh gereja GKPA? Mereka yang mengikuti apa yang dibawa oleh GKPA. Artinya kawan-kawan yang dulu Mennonite, yang kemudian dulu kan ada itu gereja Mennonite Pakantan atau apa namanya? Jadi artinya mereka entah dengan senang hati atau tidak menerima baptisan anak. Jadi artinya tidak semua pandangan Mennonite dipertahankan gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan itu dengan kawan-kawan kita di Papua,
gereja utama yang non-Katolik ya. Di Papua itu GKI di tanah Papua, dulu namanya GKI Irian Barat, kemudian GKI Irian Jaya, sekarang GKI di tanah Papua. Mereka itu juga akan hasil dari macam-macam lembaga penginjilan dengan doktrin yang berbeda-beda. Maka untuk menyikapi soal baptisan ini, mereka bilang terserah itu kepada yang bersangkutan. Entah orang tuanya ataupun dirinya sendiri, mau baptisan anak oke, mau baptisan dewasa juga oke. Nah ini saya tidak tahu pendapat kita tentang ini, apakah kita setuju dengan pandangan Gereja Kristen Indonesia, Gereja Kristen Injili di tanah Papua itu. Tapi memang ada beberapa gereja lain yang juga mengemukakan sikap yang sama. Silakan yang mau dibaptis itu sendiri yang menentukan. Sesuai dengan imannya. Di Indonesia ini, yang juga bergabung di PGI, ada beberapa gereja Mennonite. Gereja Kristen Muria Indonesia, Gereja Injili di Tanah Jawa, dan Jemaat Kristen Indonesia, JKI. Nah, di kalangan PGI memberi wewenang kepada anggotanya untuk menentukan mana yang bagi mereka lebih tepat. Itu sesuai dengan, mungkin kawan-kawan tahu dokumen BEM ya, Baptism, Eucharist and Ministry, yang ditetapkan di 5. Itu juga tentu kita adopsi di Indonesia. Maka di PGI silakan gereja-gereja menentukan. Tapi di PGI juga ada satu dokumen yang namanya Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima, PSMSM, yang antara lain mengatakan gereja yang satu harus atau sebaiknya lah mengakui apa yang dikerjakan oleh gereja lain. Sehingga kalau misalnya dari HKBP pindah ke GKMI, dia tidak usah harus dibaptis ulang. Maka PGI mengatakan tidak boleh ada baptisan ulang. Sementara di sini Zwingli memberi diri dibaptis ulang. Nah, apa yang dihadapi oleh Luther pada masa itu juga bisa dihadapi oleh gereja-gereja pada masa kini. Hubungan antara Luther dengan katakanlah reformasi radikal, kaum Anabaptis, lalu juga Zwinglian, tidak selalu baik, bahkan sering mengalami ketegangan, dan ini lama berlangsung dan merugikan gerakan reformasi. Belakangan ada upaya, katakanlah, perdamaian atau kesepakatan di antara LWF dengan badan atau persekutuan gereja-gereja Baptis dan Mennonite, itu satu rumpun ya. Dan mudah-mudahan itu membuat gereja-gereja Lutheran juga berhubungan baik di Indonesia ini dengan kalangan Mennonite. Kadang-kadang disebut Mennonite, kadang-kadang Mennonit. Nah, tentang sikap Luther terhadap Islam, ini juga perlu kita pahami dalam konteksnya, dan itu tidak perlu menjadi acuan utama bagi kita untuk menetapkan hubungan kita dengan Islam. Kita tahu bahwa Turki
yang Islam yang sudah dikuasai oleh dinasti Ottoman mengalahkan Istanbul yang dulunya adalah kota Kristen. Dulu kan itu Konstantinopel ya, sekarang namanya Istanbul atau sejak 1453. Sehingga Turki yang Islam itu menjadi ancaman bagi negara-negara di Eropa. Pada satu ketika pasukan Turki sudah sampai ke Austria, ke Wina, dan itu berarti sudah sangat dekat ke Jerman. Karena itu Luther setuju terhadap pertahanan kalangan Kristen atau pertahanan kekristenan melawan ancaman musuh dari selatan. Tetapi dia ingatkan, jangan kita ulangi kesalahan waktu perang-perang salib di abad ke-11, 12, 13 itu. Seakan-akan Tuhan Yesus itu panglima perang. Simbol untuk itu kan Ecclesia Triumphant, gereja yang menang berperang. Dan istilah untuk Kristus adalah Kristus Victor, Kristus pemenang. Luther kita sudah lihat kemarin mengajarkan justru kerendahan hati, bahkan kesediaan menderita, teologia krusis itu. Luther mengatakan perang melawan Turki itu adalah perang yang adil, just war. Kita mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Perang yang adil dalam arti perang yang melawan kejahatan. Dan itu dalam rangka membela diri, bukan dalam rangka menyerang. Dan itu harus dimulai dan berakhir dengan pertobatan. Nah, di tengah-tengah macam-macam perbedaan, bahkan pertikaian itu, Luther coba mengambil posisi tengah antara sayap kiri reformasi, itu Thomas Müntzer, Anabaptis, Zwingli, dan sayap kanan Katolik. Dengan demikian Luther coba menghindari jebakan yang bisa dengan mudah melumpuhkan gerakan reformasi manapun. Dia tahu bahwa gerakan reformasi ini belum sesuatu yang sudah established mapan, masih dalam proses berjuang, maka tidak perlu sampai terjadi perpecahan di kalangan Kristen. Lalu dalam perkembangan gerakan reformasi itu, reformasi Luther diberi bentuk yang lebih mapan lah katakan, lewat dokumen-dokumen yang berharga yang nanti dikumpulkan dalam, ini tadi sudah dibawa, tadi saudara si Jabat juga sudah. Di dalam kitab Concord ini banyak dokumen yang dihimpun. Dimulai dengan 3 pengakuan iman utama. Pengakuan iman rasuli, Nisia Konstantinopel dan Athanasianum. Lalu pengakuan iman atau konfesi Augsburg. Lalu apologi konfesi Augsburg. Pasal-pasal Smalkalden. Dan seterusnya. Ini kebanyakan adalah karya atau paling tidak konseptor utamanya adalah Melanchthon. Dari situ kita lihat bahwa gerakan reformasi bagaimanapun harus
didukung oleh rumusan-rumusan tertulis yang bisa dipertahankan, bisa diandalkan menghadapi entah itu sayap kiri tadi, reformasi radikal, maupun sayap kanan Katolik. Tadi saya sudah sebut bahwa Melanchthon itu tidak pernah menjadi imam. Dia warga awam seumur hidupnya. Tapi dialah yang menulis dogmatika Lutheran yang pertama. Sebelum sampai kepada dokumen yang kita sebut tadi, Konfesi Augsburg dan sebagainya, dia sudah menulis sebuah buku yang judulnya Loci Communes. Secara harfiah itu bisa kita terjemahkan sebagai tempat-tempat umum atau hal-hal yang umum. Lalu dia kemudian merancang berbagai konsep teologis atau dogmatis, Konfesi Augsburg dan sebagainya. Lalu dia menghimpunnya itu. Tentang Konfesi Augsburg nanti ada minggu keberapa itu, saudara sejabat Toffler, minggu keberapa mendalami Konfesi Augsburg? Oke lah, pokoknya ada nanti satu minggu tertentu. Nanti di situ kita juga akan lihat bahwa ada pasal yang direvisi. Jadi Konfesi Augsburg itu Melanchthon konseptornya tentu kemudian disepakati oleh semua pendukung Luther, tapi dia sendiri juga yang melakukan revisi karena ada yang dianggap perlu. Dia juga yang menulis apologi atau pembelaan terhadap Konfesi Augsburg setahun setelah konfesi itu dirumuskan dan dipersembahkan kepada penguasa. Kalau kita membaca Konfesi Augsburg itu, dia akan didahului oleh semacam kata pengantar atau preambul yang mulia Baginda Kaisar Maharaja yang pemurah. Belum lama ini Baginda berkenan memanggil majelis kekaisaran untuk bersidang di Augsburg ini dan seterusnya. Jadi Konfesi Augsburg ini awalnya ini dipersembahkan atau disampaikan kepada kaisar. Ketika HKBP merumuskan konfesinya kan itu tidak dipersembahkan entah ke Soekarno ataupun siapa ya. Tapi Konfesi Augsburg justru secara formal disampaikan kepada kaisar dengan maksud tentu supaya kaisar Jerman dan juga raja-raja wilayah menerima kehadiran gerakan reformasi yang kemudian secara bertahap menjelma menjadi gereja-gereja itu. Di dalam macam-macam tulisan Melanchthon itu dia berusaha memperjelas dan menjernihkan pandangan dasar Luther, terutama menyangkut bagaimana orang berdosa dibenarkan. Orang berdosa dibenarkan di hadirat Allah oleh anugerah melalui iman tanpa peranan Taurat. Lalu kemudian Melanchthon mensistematisir pandangan Luther tentang Taurat lewat pembedaan 3 fungsi. Yang pertama, sebagai hukum negara, ia menciptakan keadilan berhadapan dengan chaos atau kekacauan yang dibuat oleh dosa dan kejahatan. Yang kedua, sebagai hukum teologis pedagogis, ia melahirkan pertobatan dan memimpin kepada Injil berhadapan dengan kegagalan manusia untuk menyingkirkan dosa dan kejahatan. Yang ketiga, sebagai disiplin rohani, Taurat menyediakan instruksi bagi orang percaya tentang tugas yang sulit bersaksi di dunia. Gereja Lutheran di Belanda
pernah juga bekerja di Nias dan Pulau-Pulau Batu. Mungkin Pak Pendeta La Rosa kenal Uwe Hummel. Itu yang bersama dengan Pak Tuhoni menulis bersama disertasi mereka Cross and Adu. Tapi memang di Belanda itu yang paling utama adalah gereja-gereja Protestan Calvinis yang sekarang sudah berhimpun dengan nama Gereja Protestan Belanda, de Protestantse Kerk in Nederland. Yang Lutheran kecil itu juga masuk ke dalamnya. Nah, begitulah penyebarannya bahkan sampai ke Eropa Tengah dan Eropa Timur. Kalau kita nanti kapan-kapan berkunjung ke Hongaria, ibu kotanya itu Budapest, di situ kita juga akan menemukan gereja Lutheran. Juga menerobos ke beberapa negara yang katakanlah mayoritas, bahkan hampir semuanya Katolik. Austria, Prancis, Italia, Spanyol, walaupun tidak pernah menjadi gereja yang besar. Tapi pendek kata, gereja reformasi atau gerakan reformasi Lutheran ini meluas. Tidak hanya di Jerman, tapi juga ke banyak negara di Eropa. GKLI itu, tadi kemarin saya sudah sebut ya, salah satu pendukungnya kan Norwegian Mission ya. Itu dari Norwegia. Saya nggak tahu dari mana lagi. LCMS juga ya, mendukung, tapi itu dari Amerika. Waktu Luther belum sampai ke sana. Sementara itu Katolik tentu selalu berusaha untuk mencegah dan membendung kekuatan politik Lutheran di Jerman. Maka mereka berusaha untuk mempertahankan keberadaan gereja Katolik, apalagi Kekaisaran Jerman Raya yang dipimpin oleh kaisarnya masih terus berusaha taat melaksanakan keputusan atau tindakan Paus terhadap Luther dan kawan-kawan, mengekskomunikasi dan sebagainya sesuai dengan Edik Worms tadi. Ini enggak ada, tapi di laptop kalian masing-masing adalah kan? Dokumen yang dihasilkan oleh Luther dan kawan-kawan, terutama Melanchthon, antara lain Konfesi Augsburg, itu perlu didukung oleh berbagai pihak, apakah penguasa pemerintahan maupun kelompok-kelompok Kristen yang sudah memisahkan diri dari Katolik. Maka dibentuklah apa yang disebut dengan Liga Smalkalden. Ini kayak Liga Inggris saja ya. Tapi ini liga ini tentu maksudnya perhimpunan. Dan mereka itu karena didukung oleh penguasa politik, raja-raja wilayah, mereka juga dipersenjatai. Sementara itu Kaisar Karel V, karena khawatir akan kehilangan dukungan dari para pangeran Jerman, terutama dalam rangka melawan Turki yang Islam, setuju untuk melakukan gencatan senjata
antara wilayah atau teritori Protestan dan Katolik. Sampai nanti Paus dan Kaisar memanggil konsili umum untuk menangani skisma. Itulah nanti kita lihat dengan konsili Trento atau kadang-kadang disebut konsili Trente di Italia. Paling tidak langkah yang ditempuh oleh Kaisar Jerman Raya Kaisar Karel ini membuat gerakan reformasi Lutheran diberi toleransi, diberi izin untuk mendapat tempat di bawah, dipakai di sini istilah di bawah surya politik Kekaisaran Romawi, tidak lagi sepenuhnya dimusuhi. Tapi itu tidak berarti bahwa kalangan Katolik sudah selesai melawan atau mengekang atau menghambat perkembangan reformasi Luther dan kawan-kawan. Mereka masih terus berupaya supaya itu tidak berkembang, sehingga dilakukanlah macam-macam langkah untuk mencegah perkembangan reformasi Luther dan kawan-kawan. Tapi ya tentu Luther dan kawan-kawan tidak setuju atau tidak begitu saja menyerah, maka Liga Smalkalden tadi, kumpulan dari sejumlah penguasa atau raja wilayah di Jerman, bersama dengan Luther dan kawan-kawan merumuskan apa yang disebut dengan pasal-pasal Smalkalden. Nah, pasal-pasal Smalkalden ini juga nanti masuk di dalam buku Concord ini, di bab 4 ya. Secara singkat kita bisa katakan bahwa Luther telah berhasil menjadi pemimpin gerakan reformasi yang sukses, lalu kemudian dilembagakan di sejumlah teritori politik. Paus Paulus III, karena Paus itu kan bolak-balik ganti ya, dan Kaisar Karel V tidak mampu membungkam Luther dengan ekskomunikasi dan edik. Bahkan Luther merumuskan syarat-syarat untuk konsili umum seandainya itu mau diadakan. Karena itu konsili untuk menghempang reformasi itu, karena Luther menyampaikan macam-macam syarat, harus diolah oleh kalangan Katolik dan mereka butuh waktu yang lebih panjang lagi. Dan semua proses ini menimbulkan ketegangan atau kelelahan secara mental. Makanya disebut dia isu yang neuralgik, yang memakan syaraf, menimbulkan banyak ketegangan di otak atau di mental kalangan Katolik. Udah nyala ya? Atau udah ya? Tadi kita bilang akan ada otomatis, tapi rupanya butuh waktu juga. Sementara itu langkah-langkah untuk membangun kebersamaan di kalangan Lutheran Luther dan kawan-kawan dengan
kalangan Calvin dan kawan-kawan, bahkan juga para pengikut Zwingli, kalangan Protestan Swiss, itu diteruskan dan menghasilkan apa yang disebut konsensus Tigurinus tahun 1549. Pada waktu itu Luther sudah wafat, tapi paling tidak pengikut-pengikutnya masih terus berupaya untuk menghimpun kekuatan reformasi supaya menjadi kekuatan yang padu. Dalam berbagai atau dalam semua ketegangan itu, Luther masih sempat mengemukakan pandangannya terhadap orang Yahudi. Pada awalnya Luther menghargai umat Yahudi, tapi ketika dia mendengar bahwa kalangan Yahudi ini banyak mengkonversi atau mau mempertobatkan orang Kristen, Luther jadi marah, sehingga dia mengatakan umat Yahudi ini perlu diberantas karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pendek kata, akibat tindakan pihak Yahudi mau mempertobatkan orang Kristen itu, Luther menjadi anti-Yahudi. Dan sampai akhir hidupnya, Luther di sejumlah tulisannya menyerang umat Yahudi. Termasuk kebiasaan orang Yahudi menjadi rentenir. Salah satu tulisan Luther yang mengecam orang Yahudi adalah orang Yahudi dan dusta mereka. Nah, nanti kita akan lihat sampai abad-abad berikutnya di Jerman ini sangat kuat sikap anti-Yahudi itu, memuncak pada masa Hitler. Makanya ada yang mengatakan bahwa tindakan Nazi Hitler membantai orang Yahudi itu sebenarnya melanjutkan apa yang sudah ditunjukkan oleh Luther. Luther sendiri berhadapan dengan pertanyaan, ini bagaimana menyangkut keselamatan? Apakah orang Yahudi nanti karena menolak Yesus akan juga selamat? Kan tadi kita sudah lihat yang selamat itu adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Nah, ini orang Yahudi tidak percaya. Maka dia mengacu kepada ini salah ketik ini ya, pada tulisan atau surat Rasul Paulus Roma pasal 11 ayat 25 khususnya ayat 33, dia mengatakan itu adalah rahasia Tuhan yang tak terselidiki dan tak terselami. Biarlah itu urusannya Tuhan, soal selamat tidaknya orang Yahudi. Kan Paulus di dalam surat ke jemaat Roma itu bilang, karena Yahudi tidak mau menerima Yesus, maka berita keselamatan itu diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Tapi kita berharap bahwa pada akhirnya sesudah bangsa-bangsa lain semua menerima Yesus, orang Yahudi juga menerima. Tapi sampai hari ini kan belum. Ada dari kawan-kawan yang pernah ke
ke Israel. Nanti kalau kapan-kapan kalian ke sana, kalian biasanya akan dipandu oleh guide orang Israel, negaranya Israel tapi agama ya disebut agama Yahudi ya. Mereka itu sangat fasih menjelaskan seluk-beluk Yesus. Mulai dari Maria dan Yusuf tiba dari Nazaret ke Bethlehem, tempat lahirnya Yesus di Bethlehem, Yesus di Bait Allah, Yesus di Kana, Yesus diadili mati, disalibkan mati semua. Mereka sangat lancar. Lalu kita bisa bertanya, "So, sir, do you believe in Jesus as your Lord and Savior?" Maka mereka pun akan menjawab, "Of course not." Sampai sekarang begitu. Jadi kalau Luther anti Yahudi ya, saya nggak tahu gereja-gereja Lutheran apakah juga mau menganut itu. Tapi ya kita juga perlu mencermati soal ini ketika Israel menghajar Hamas di Gaza. Umumnya orang Kristen di Indonesia mendukung Israel ya. Jangan-jangan gereja-gereja kita juga mendoakan supaya Israel menang, supaya Hamas tumpas, gitu. Saya melalui WA menerima banyak sekali kesaksian, bahkan juga himbauan dari kalangan Kristen di Indonesia supaya kita mendukung Israel. Maka tur ke Israel kan namanya tur Holy Land ya. Seakan-akan Israel itu adalah tanah suci bagi kita, sama seperti kawan-kawan Islam ke Arab Saudi. Ada satu WA yang berisi video yang baru-baru ini saya terima, menggambarkan sekelompok Kristen Indonesia yang bertur Holy Land. Padahal ini sudah pada masa perang Israel menghantam Hamas, lalu mereka bertemu dengan seorang rabi Yahudi. Lalu mereka minta supaya rabi Yahudi ini mendoakan Indonesia termasuk presiden terpilih, supaya nanti presiden terpilih ini membangun hubungan baik, hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai sekarang kan belum ada. Dan makanya banyak orang Kristen di Indonesia tidak pilih Ganjar karena dia menolak kesebelasan Israel. Macam-macam lah ini isunya ya. Tapi memang kelihatannya kalangan Kristen di Indonesia lebih pro Israel ya. Khotbah hari Minggu yang lalu kan itu Yeremia 31 ayat 35 sampai 37 tentang Israel yang akan tetap diingat, diberkati dan dipenuhi janji Tuhan untuk mereka. Dan kita pasti mengaminkan, oh itu benar sampai hari ini, bukan hanya pada masa Yeremia. Padahal waktu itu kan Israel lagi berantakan pada zaman Nabi Yeremia itu ya. Nah ini nanti coba kalian cek di gereja masing-masing, apakah gereja kita ini pro Israel, apakah menganut pemahaman bahwa Israel zaman perjanjian lama yang adalah umat pilihan dan sebagainya sama dengan Israel yang sekarang. Ini tentu hal yang perlu kita periksa atau kita teliti atau kita cari tahu di gereja masing-masing. Tapi sebelum ke gereja masing-masing, Anda sekalian yang ada di kelas yang kecil ini berpendapat bagaimana? Kalau di BNKP pro Israel juga? Kayaknya iya ya. Ya kan itu bisa kita pantau lewat percakapan-percakapan yang berlangsung entah di waktu
persekutuan atau ibadah malam atau di sermon atau di mana. Pak La Rosa tidak pernah mengamati itu. Nggak usahlah menyangkut peristiwa dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Sejak 7 Oktober tahun lalu, waktu Hamas menyerang Israel. Itu 7 Oktober kan hari suci itu di HKBP ya. Hari lahirnya HKBP. Coba ada yang mau membagi pengamatan di lingkungan gereja kita sendiri, bagaimana gereja kita bersikap terhadap Yahudi? Saya, Prof. Silakan. Ya. Kalau saya pribadi, saya pro Palestina ya, Prof ya, dari sejak awal. Karena saya mengetahui betul bagaimana Israel Zionis sekarang itu bukanlah Israel umat pilihan Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Dan beberapa argumen lain yang bisa saya sampaikan. Tetapi untuk di gereja saya sendiri, jangankan gereja, bapak saya pro Israel. Ya. Bapak saya pro Israel, Prof. Jadi dalam artian banyak jemaat juga yang berpikiran serupa bahwa Israel yang ada di perjanjian lama merupakan Israel sekarang. Di gereja saya sendiri, saya bisa lihat bahwa ketika Russia and Ukraine itu having a war, like sampai sekarang, Prof. Gereja HKBP itu ada surat pastoralnya untuk mendoakan umat Kristen di Ukraine. Iya itu, tapi dalam proses Israel dan Palestina ini nggak ada keluar surat pastoralnya itu nggak ada gitu kan. Dalam artian kan saya melihat bahwa tendensi HKBP dalam hal ini hampir sama kayak media besar yang memberitakan Israel dan Palestina gitu. Dalam artian di double standard bagi orang Ukraine, kita bersuara, tapi Palestina dan Israel sampai sekarang sepertinya masih suam-suam kuku, belum berani untuk berdoa syafaat secara global seperti itu untuk menyuarakan umat Kristen di Palestina. Itu yang saya perhatikan, Prof. Kemarin itu waktu di HKBP ada juga guru penilaian di dipropagandakan, dipromosikan. Sejauh pemahaman saya, banyak pendeta HKBP yang diundang untuk menjadi pendeta di sana gitu, diundang untuk menjadi pembimbing rohani, exactly, iya, Prof. Dan banyak yang menerima juga tawaran tersebut, gitu, Prof. Tapi sikap resmi HKBP belum ada untuk itu. LWF juga saya rasa dia baru beberapa bulan setelah Israel dan Palestina di website resminya dengan menyatakan bahwa kita tidak menerima violence atau kekerasan. Seperti itu, Prof, di website resmi dari LWF. Jadi LWF lewat website-nya mengatakan kita tidak membenarkan kekerasan, violence. Iya, gitu. Tapi tidak secara eksplisit mengatakan kita menolak genosidanya Israel ke Palestina, ke civilians gitu. Soalnya kalau bicara soal kekerasan kan dua-duanya menggunakan kekerasan. Benar, Prof. Itu dia. Bahwa yang lebih keras tentu adalah Israel karena dia mempunyai perlengkapan yang canggih ya. Benar. 200 mati orang Israel tanggal 7 Oktober dan 40 lebih sampai sekarang. Orang Palestina. Tidak hanya yang Hamas itu kan katakanlah kelompok yang berkuasa, tapi Hamas tidak bersesama dengan Palestina. Benar. Jadi posisinya itu penderitaan itu bukan karena tidak makan atau karena tidak punya tempat tinggal, itu kan jutaan yang diusir dari Gaza bagian utara. Nah, jadi bagaimana kita sebagai gereja Lutheran atau bagaimana? Setahu saya ada satu gereja Lutheran di Palestina, Prof. Palestina? Ada, Prof. Satu.
Di Iya. Yerusalem juga ada. Oh, Ini dalam berbagai Palestina. Oh, oke. masalahnya Yerusalem sendiri kan terbagi dua. Benar, ya. Ada Yerusalemnya Israel, ada Yerusalemnya Palestina. Saya nggak hafal gereja Lutheran yang di Yerusalem itu di barat atau di timur. Tapi pokoknya ada di sana gereja Lutheran. Di barat ya, berarti yang dikuasai oleh Israel. Iya. Tapi meskipun ke Jordan, Namanya jadi Jordania Hotel karena nggak berani pakai nama Palestina. siapa? Nama sekolahnya nggak berani pakai nama Palestina. Tapi pakai istilah Holy Land. Iya, Jordania and Holy Land. Oh, Jordania and Holy Land. ya. Nah ini kita sebagai gereja-gereja dalam tanda petik Lutheran, tidak anggota LWF perlu menentukan sikap dan pendapat kita. PGI dulu pernah ikut demo mendukung Palestina, dan di Palestina itu banyak orang Kristen. Dulu duta besar Palestina, kalau Palestina kan punya kedutaan besar di Indonesia. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari kampus kami. Kalau nggak salah saya. Dia rajin datang ke sekolah kami. Dia orang Kristen. Bahkan kita tahu Yasser Arafat, dia sendiri tidak Kristen, tapi istrinya, Sobat Tawil, itu orang Kristen. Memang belakangan karena macam-macam penindasan dan kerusuhan atau peperangan, Palestina yang Kristen banyak yang keluar, sehingga kebanyakan yang di Palestina yang tidak jelas batas-batas teritorialnya sekarang itu kebanyakan yang Islam. Makanya kawan-kawan kita Islam lebih banyak bersuara mendukung Palestina, membangun dialog dan sebagainya. Bukan hanya secara spontan, kan selalu begitu ya. Ada yang terjadi, dia mengungkapkan pendapatnya misalnya, karena dia lihat ini ancaman besar ini Islam ini, kita harus lawan. Nah, apakah kita putih hitam mentah-mentah mau meniru Luther? Karena itulah sejak kemarin saya sudah katakan, kita sebagai gereja-gereja Lutheran tentu banyak belajar dari Luther, tapi kita perlu secara kritis mengevaluasi apakah semua yang dikatakan Luther itu harus kita dukung, atau ada juga yang harus kita tidak lanjutkan. Ini menjadi PR bagi kita lebih lanjut. Dari saya sudah selesai untuk sesi ini. Apakah ada dari kawan-kawan yang masih mau mengatakan sesuatu tentang sikap Luther terhadap Islam, terhadap Yahudi, yang terhadap macam-macam yang lain yang tadi sudah kita telusuri? Besok kita akan melanjutkan dengan melihat akhir hidup Luther dan perkembangan gereja-gereja Lutheran seterusnya. Siapa duluan? Terima kasih Prof. Sederhana saja Prof. Dari pemaparan yang Prof sampaikan tadi, yang bisa saya tangkap adalah ternyata Opung Luther ini saya klasifikasikan termasuk orang yang normatif. Dia normatif dan dia juga dipengaruhi oleh pietisme. Nah, pertanyaannya, ini kan konteks Luther ini kan konteks abad pertengahan, yang sesudah abad pertengahan. Ya, di perbatasan abad pertengahan. Iya. Yang pada waktu itu kekristenan adalah mayoriti dan kemasyarakatannya bersifat homogen. Pertanyaan saya sederhana, Prof. Bagaimana kita merelevankan ajaran Luther ini?
bagaimana kita merelevankan ajaran Luther ini jika diperhadapkan dengan konteks kehidupan kita di zaman postmodernisme, di mana zaman postmo ini tidak ada kebenaran universal. Tidak ada kebenaran yang mutlak, itu semua persoalan empirisme dan persoalan interpretasi setiap orang. Dan diperhadapkan dengan konteks pluralitas kita sekarang. Maksud saya di situ, bagaimana kita merelevansikannya? Jangan-jangan ajaran Luther ini nggak bisa lagi menjawab konteks kita. Toh, pasca Luther mati kan terjadi dua perdebatan. Satu golongan yang menginginkan mempertahankan kemurnian ajaran Luther. Satu golongan lagi menginginkan adanya hibriditas antara tokoh-tokoh reformasi. Untuk menyelesaikan pertikaian itu dibuatlah rumusan bersama itu atau formulasi Concord itu. Yang di dalamnya tadi ada tulisan-tulisan Luther yang pasal Smalkalden, baru kerjaan si Philip Melanchthon itu yang apologi Augsburg itu. Dan di buku Concord itu kan yang menjadi parameternya Luther itu kan hanya konvensi Augsburg. Dan yang sisa-sisa lain itu kan adipiora kalau bahasa profesor tadi, mau dipakai nggak dosa, dipakai juga nggak masuk neraka, kan begitu. Bagaimana kira-kira Prof? Terima kasih, saya kembalikan. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus, tapi juga pertanyaan yang sendiri yang harus dijawab, bukan saya. Justru kalian di sini kan ada yang mewakili gereja-gereja ya. Gereja-gereja kalian, dari kami, di KPS, di KRI, di KPK. Coba kalian diskusikan itu dengan gereja kalian. Oke lah, Martin Luther orang yang hebat, yang berjasa dalam banyak hal, termasuk membangkitkan nasionalisme di Jerman, membangkitkan kesadaran kembali tentang kedosaan manusia, yang hanya selamat karena negara dan sebagainya. Tapi yang dikatakan Luther kan tidak hanya itu banyak sekali yang dikatakan, hanya perlu 55 jilid menang semua yang dikatakan dan teruskan. Saya tidak akan mengatakan beginilah, begitulah, inilah yang relevan, ini yang tidak relevan. Itu tugas kalian dan gereja kalian masing-masing untuk menjawab. Tugas saya kan memaparkan apa yang dilakukan, apa yang dialami, dan apa yang ditulis oleh Luther, termasuk buku atau dokumen-dokumen penting sebagai hasil karya. Kalau mau meriksa atau menguji relevansinya, saya bertanya, manakah dari yang dikatakan dan dilakukan yang relevan bagi kita Indonesia ini sekarang? Tugas saya akan menjawab. Nanti silakan ada pertimbangan, termasuk di tulisannya dan nanti kalian hasilkannya. Oke, kawan kita dari KKP ini terakhir ya. Ya, terima kasih Prof. Ketika Prof tadi mengatakan bahwa setelah lama bergumul, Martin Luther itu menikah dengan Katharina von Bora. Kemudian banyak juga hal-hal yang sangat-sangat sangat-sangat bertolak belakang dari doktrin gereja Katolik pada saat itu tentunya. Iya, tentang perkawinan, tentang imamat orang percaya dan lain sebagainya. Apakah itu bisa juga disebut sebagai Anfechtungen tadi, Prof? Disebut sebagai apa? Anfechtung itu tadi, Anfechtung itu. Dari mana Luther bisa merasa bahwa pokok-pokok persoalan yang dia coba reformasi itu merupakan suara Tuhan atau suara dia pribadi? Karena dia kan di kastil, kemudian dia berpikir itu Prof. Jadi nanti
juga bisa di rapat pendeta kami gitu HKBP kan untuk menjawab sebuah Anfechtung gitulah misalnya ya. Kita mulai dengan soal perkawinan ya. Boleh Prof. Lebih dulu kan Luther menolak perkawinan sebagai sakramen. Sebelum dia melakukan kawinnya, dia mengatakan kita bukan sakramen. Lalu dia tahap berikutnya dia mengatakan larangan menikah bagi terakhir atau juga waktu biarawan imam itu tidak ada di Alkitab. Kan dia selalu mengacu pada spiritual. Apa yang dikatakan di Alkitab dikerjakan. Tapi kalau tidak dikatakan di Alkitab, tidak perlu kita kerjakan. Sakramen baptisan dan perjamuan kudus jelas diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang lain itu tidak. Nah, setelah itu kan baru kemudian dia sendiri menikah. Dan itu berarti kelihatan konsistensi dari pendapatnya yang tadi itu kan. Dia juga kemudian sangat bersyukur atas pernikahan dengan karena 82 itu karena dia merasakan betapa perempuan itu sangat penting untuk mendukung laki-laki. Banyaklah pujian-pujiannya kepada istrinya. Nah, berdasarkan itulah kemudian di kalangan Protestan tidak ada larangan bagi rohaniwan pendeta untuk berkeluarga. Justru karena Luther berkeluarga kalau menikah, maka pendeta-pendeta di gereja Protestan berkeluarga. Bahwa ada yang kemudian tidak berkeluarga itu kan bukan karena aturan gereja larangannya, tapi karena pilihan dari keputusan mereka. Tentang Anfechtung itu kan tidak ada hubungannya dengan dia kawin itu. Anfechtung itu kan perasaan gelisah, takut, terancam, tapi bertolak dari pengalaman yang berat itu, dia tidak menyerah. Di tengah situasi Anfechtung itu dia tetap berkarya. Kan itu yang kita mau pelajari dari banyak hidup atau pengalaman Luther itu. Kita mengalami macam-macam tekanan, macam-macam kekhawatiran, yang kadang-kadang juga mengganggu fisik kita, dia sampai mengalami insomnia, konstipasi dan sebagainya. Tapi tetap dia tidak berhenti. Justru Anfechtung itu jadi semacam obat perangsang relatif ya, atau obat peredam rasa putus asa. Boleh khawatir, boleh takut, boleh merasa terancam, tapi tidak sampai putus asa. Nah, itu sekali lagi tidak ada kaitannya dengan soal dia kawin. Kawin bukan merupakan pemecahan atas situasi Anfechtung yang dia hadapi. Semoga menjawab. Semoga kita juga ketika kita berhadapan dengan situasi berat, merasa terancam dan sebagainya, kita tetap masih bisa menghasilkan karya yang baik.